Halo, shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Wando Sampai Tua Pasaribu, nomor mahasiswa 23660, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai paper ujian akhir semester saya dalam mata kuliah misiologi yang diampu oleh Bapak dosen Pendeta Pulau Aruan SSI MDiv MTH. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelayanan diakonia HKBP pasca kolonial di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di sini wujud misi sebagai Missio Dei. Nah, lanjut saja, langsung saja kita masuk ke topiknya. Oke. Nah, virus corona kini telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia juga dirasakan semua orang di dunia ini. Dampak dari virus ini menyebabkan lumpuhnya ekonomi di Indonesia. Namun bukan hanya di Indonesia saja, bahkan sampai ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Kesedihan mereka menjadi keprihatinan bagi setiap gereja, sehingga banyak dari mereka berusaha untuk bertahan hidup di tengah krisisnya ekonomi. Oleh karena itu, dalam paper ini saya akan memaparkan pelayanan diakonia HKBP pada pasca kolonial di tengah-tengah pandemi COVID-19, wujud misi sebagai Missio Dei yang merupakan wujud dan tanggung jawab misi HKBP dalam partisipasinya melanjutkan misi Allah untuk menyatakan karyanya di dunia melalui gereja dan di luar gereja menurut kitab Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 30. Nah, ilmu pekabaran Injil atau yang biasa disebut dengan misiologia adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu missio yang dalam bahasa Inggris disebut mission. Arti dari kata tersebut ialah pengutusan atau tugas yang diberikan Allah kepada umatnya. Misi dinyatakan secara langsung oleh mereka yang diutus dalam praktis kehidupan. Nah, jadi misi adalah mandat Allah kepada umatnya yang diutus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Selanjutnya, teologi misi adalah studi ilmu yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan misi Tuhan di dunia dan praktiknya. Teologi seperti ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana seseorang memaknai dan memenuhi tujuan Allah atas dirinya bagi dunia. Menurut Kevin Van Hooser, teologi misi akan menghasilkan petunjuk untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat Allah sebagai misionaris dalam Kristus, yaitu sifat-sifat gereja sebagai komunitas misionaris dan tanggung jawab setiap individu dalam memenuhi tugas yang diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, Allah adalah misionaris sejati yang mengutus gereja dan setiap orang yang percaya kepadanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Teologi misi membantu kita untuk dapat memaknai misi Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Seiring dengan perubahan dunia yang bersifat dinamis, maka misi Allah juga harus dimaknai dan dipenuhi secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Sangat penting bagi gereja sebagai komunitas misi menghadirkan kasih Allah kepada sesama dengan memerhatikan konteks yang ada. Nah, gereja HKBP melakukan pelayanan untuk menjangkau orang-orang yang termarginalkan masyarakat. Kesadaran akan hal ini menjadikan kita bukan hanya gereja sadar akan pentingnya melakukan misi kepada orang di sekitar kita. COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia yang berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat menengah ke atas dan ke bawah. Dampak dari COVID-19 ini bukan hanya mengganggu sektor ekspor dan impor Indonesia, tetapi juga menyerang sektor perdagangan melalui penerimaan pajak yang juga mengalami penurunan. Penurunan ini sangat berdampak karena penerimaan pajak sektor perdagangan sangat memiliki kontribusi besar dalam pemasukan negara pada urutan kedua. Badan Pusat Statistik merilis data ekspor migas dan non-migas yang menyebutkan adanya penurunan yang dampaknya ditimbulkan oleh pandemi ini. Pandemi ini juga menyebabkan hasil produksi Cina mengalami penurunan, padahal yang menjadi pusat produksi bara dunia berada di Cina.
Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak bagi pengusaha-pengusaha yang berinvestasi yang membuat masyarakat akan berhati-hati dalam memilih dan membeli barang serta untuk melakukan investasi. Investor tidak akan lagi berinvestasi dikarenakan kondisi pasar yang lagi turun. Nah, dampak ini juga dirasakan oleh banyak orang, terutama jemaat HKBP yang berada di perkotaan dan di perkampungan. Mereka yang awalnya telah menetap di suatu perusahaan, tetapi sekarang mereka kebanyakan yang di PHK karena tidak mencukupi. Nah, bukan hanya di perkotaan, tetapi masyarakat yang ada di perkampungan juga merasakan hal yang sama. Dalam kenyataannya, banyak jemaat yang tidak mampu bertahan hidup di tengah pandemi ini. Mereka memutuskan untuk menjual perabotan rumahnya untuk membeli beras dan susu anak-anak mereka. Hal ini tentu menjadi keprihatinan gereja melihat jemaat yang merasakan hal-hal sangat menyedihkan ini. Tidak banyak dari mereka akhirnya beralih profesi yang awalnya kerja di perkantoran, namun sekarang menjadi tukang kebun dan berternak. Namun dengan adanya peralihan profesi yang dilakukan jemaat setidaknya untuk menolong kebutuhan hidup sehari-hari mereka, dampak yang paling parah terjadi kepada orang-orang miskin yang hanya sehari-hari bekerja menjadi pencari pekerja harian, tetapi semenjak COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan untuk bepergian membuat mereka semakin sulit untuk bertahan hidup di tengah krisisnya ekonomi ini. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, saya akan memaparkan bagaimana tanggung jawab misi HKBP untuk berpartisipasi dalam misi Allah, sehingga kita dapat melihat segala kegiatan yang telah dilakukan HKBP dalam misi Allah. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai pelayanan diakonia HKBP yang ada pada masa pasca kolonial di tengah-tengah pandemi COVID-19. Wujud misi sebagai Missio Dei yang merupakan wujud tanggung jawab misi HKBP dalam partisipasinya dalam misi Allah untuk menyatakan karyanya di dunia melalui gereja dan di luar gereja menurut Injil Lukas 4 ayat 14-30. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai misi kontekstual menurut David J. Bose yang memiliki keterikatan dalam wujud misi sebagai Missio Dei. Nah, misi kontekstual menurut David J. Bose yaitu dalam Transforming Mission, Paradigm Shift in Theology of Mission menyatakan bahwa dua tipe teologi kontekstual yang paling penting adalah model indulgenasi dan model sosial ekonomi. Masing-masing model dibagi atas dua tipe. Nah, subtipe yang pertama yaitu indigenisasi sebagai gambaran tersendiri atau model interkulturasi. Sedangkan pola kontekstualisasi sosial ekonomi dapat berubah berupa evolusioner atau revolusioner. Nah, contoh evolusioner adalah teologi politik dan teologi pembangunan. Sedangkan contoh revolusioner adalah teologi kebebasan, teologi hitam, dan teologi feminis. Nah, menurut ahli tersebut, menurut Friedrich Schlemmer, gereja masa kini adalah rancangan masa lalu dan bibit masa depan. Teologi saat ini tidak lagi berupa rekonstruksi masa lalu, melainkan refleksi tentang kehidupan dan pengalaman gereja sendiri. Ia juga menyatakan bahwa teologi ditentukan oleh konteks di mana ia telah berkembang. Konteks dalam teologi yang digunakan untuk menafsir Alkitab. Inilah yang disebut sebagai metode historis kritis, yaitu melihat konteks yang memahami firman Allah, menafsir teks dengan memperhatikan teks, tidak hanya berlatih memahami firman Allah. Menafsir teks dengan memperhatikan teks berarti kita tidak hanya berlatih juga untuk memahami sastra dan menulis, melainkan juga harus berlatih untuk dapat melihat keadaan sosial ekonomi dan politik dari suatu teks. Nah, karenanya memahami konteks dalam menafsir sangatlah penting dilakukan sebagai pemenuhan teologi yang kontekstual. Misi sebagai kontekstualisasi adalah penegasan bahwa Allah telah beralih ke dunia sesuai dengan pemahaman Yesus mengenai misinya. Ia tidak meninggikan dirinya sebagai Allah, tetapi merendahkan dirinya untuk menyabati mereka yang miskin, disabilitasi, tertindas, dan yang terpinggirkan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi pada dunia saat ini adalah banyak pemberitaan firman yang hanya berfungsi untuk memperkuat iman para pendengar dan menciptakan pemahaman mengenai misi yang hanya sebatas panggilan untuk keluar dari hal-hal duniawi,
karenanya tampak jelas bahwa gereja masih enggan untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang terpinggirkan sebagai pemenuhan misi Kristus bagi dunia. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepedulian gereja dalam bertanggung jawab terhadap mereka yang terpinggirkan berada di titik menengah. Nah, misi sebagai kontekstualisasi melibatkan pembangunan berbagai teologi lokal. Artinya, misi juga harus bersifat eksperimental yang mencerminkan dialog antara teks dan konteks. Bersifat eksperimental berarti tidak berfokus pada suatu sistem tertentu, melainkan menyelaraskan tradisi masa lalu dengan konteks budaya pada saat ini di wilayah tertentu. Nah, berbeda dengan yang seharusnya. Dunia saat ini dikontekstualisasikan oleh teologi barat, sehingga keterlibatan teologi-teologi lokal dalam pembangunan misi tidak dapat tercermin dengan baik. Dalam menangani masalah-masalah yang ada, praksis harus sejalan dengan teori. Praksis membutuhkan teori kritis yang berdasar pada konteks tertentu untuk menunjang terjadinya pelayanan. Nah, bersama dengan itu, kehadiran poiesis juga sangat dibutuhkan untuk merengkuh praksis dan teori. Poiesis adalah pengalaman atau representasi gambaran indah seperti iman, kasih, dan pengharapan. Karena semua orang di dunia ini membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar kebenaran atau teori dan keadilan atau praksis. Model misi kontekstual yang baik adalah model yang menggabungkan ketiganya, yaitu praksis, teori, dan poiesis di dalam satu kesatuan untuk menciptakan iman, kasih, dan pengharapan. Dengan demikian, misi yang kontekstual adalah misi yang berfokus kepada dunia, terutama bagi mereka yang merasa terasingkan dan tertinggal bahkan terpinggirkan. Misi kontekstual juga memberikan kesempatan bagi teologi-teologi lokal untuk membangun perwujudan misi Allah yang sesuai dengan konteks tertentu. Tentunya misi kontekstual harus tetap didasarkan pada firman Allah dan dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek penting misi, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang praksis, teori, dan poiesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema yang baru. Tadi kita sudah menjelaskan tentang bagaimana teologi kontekstualisasi, dan sekarang kita akan memasuki tentang apa sih sebenarnya definisi pelayanan diakonia, mengapa harus ada dilakukan pelayanan diakonia di tengah-tengah gereja kita, terlebih di HKBP. Nah, dalam Perjanjian Lama, istilah diakonia terdapat dalam kitab Kejadian yang dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya adalah diciptakan oleh Allah sungguh amat baik. Allah juga membuktikan pemeliharaannya secara khusus kepada manusia, yaitu sebagai pelayanan. Manusia sebagai wakil Allah untuk melayaninya dalam memelihara bumi dan segala isinya yang diciptakan oleh Allah. Tentu hal ini merupakan panggilan pertama Allah bagi manusia untuk melayani. Pelayanan Allah dalam Perjanjian Lama berfokus pada bangsa Israel sebagai karya penyelamatannya. Nah, diakonia berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti memberi pertolongan atau pelayanan. Dalam Perjanjian Baru, kata diakonia memiliki kata lain yang diterjemahkan sebagai melayani. Dalam arti lainnya seperti melayani di meja. Baik dalam arti mempersiapkan jamuan makanan atau pekerjaan pelayanan meja yang siap sedia melayani para tamu. Secara harfiah, arti kata melayani secara umum yaitu melayani sesama yang lebih rendah kedudukannya. Pelayanan yang dilakukan dalam Perjanjian Baru juga melukiskan pelayanan sebagai memberi makan dan minum, memberikan pakaian dan tempat tinggal, serta perawatan dan kunjungan orang sakit, serta para tahanan yang dilihat sebagai pelayanan bagi Tuhan Allah. Oleh karena itu, pelayanan diakonia selalu berhubungan dengan pelayanan kepada sesama, berhubungan dengan hal-hal yang perlu untuk hidup wajar di dunia, dan hubungan yang sangat-sangat pribadi. Nah, diakonia merupakan salah satu tugas gereja yang misioner. Gereja yang melakukan pelayanan diakonia berarti telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gereja yang misioner. Gereja misioner berarti gereja yang berani melakukan perubahan dalam aspek kehidupan dan terutama misi membawa keselamatan melalui Yesus Kristus. Kemudian permasalahan yang sering dihadapi adalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, dan penderitaan yang sengsara.
permasalahan yang dihadapi oleh jemaat menjadi tugas umat Kristen, gereja, dan yayasan Kristen untuk bersama-sama mengadakan perubahan dalam segala aspek kehidupan dan terutama melakukan misi diakonia di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana sih pelayanan diakonia pada masa kolonial. Apakah ada perubahan yang kita alami dari masa lalu waktu masa penjajahan hingga sampai saat ini ketika kita sudah dimerdekakan. Nah, pada saat perang dingin antara blok timur dan barat, anggota PBB sepakat atas perlunya memberikan perhatian pembangunan di negara-negara yang baru merdeka. Nah, satu dengan pembangunan kemiskinan dan kelaparan di dunia diharapkan dapat diatasi melalui pertumbuhan ekonomi. Di sini muncul ideologi pembangunan, di mana ideologi pembangunan merupakan ideologi yang muncul di tengah perang dingin ketika terjadi persaingan antara kapitalisme dan komunisme. Ideologi pembangunan dapat dianggap sebagai ideologi untuk menghindari semangat revolusi melawan kapitalisme dan kolonialisme di negara yang sedang berkembang. Nah, ideologi pembangunan ditawarkan sebagai ideologi alternatif untuk mengurangi kemiskinan di dunia ketiga. Setelah berjalan kurang lebih 2 dekade, pembangunan tidak menghasilkan kesejahteraan dan keadilan, tetapi justru yang sebaliknya yang terjadi. Jurang pemisah antara kaya dan miskin dirasakan di kota dan di desa. Pembangunan sering diartikan sebagai modernisasi dan westernisasi, di mana kesempatan kerja bagi rakyat kecil semakin sempit. Hasil pembangunan selama 2 dekade justru menghilangkan kesempatan pekerja tradisional. Dalam suatu pembangunan, inilah gereja-gereja ikut berpartisipasi dalam pembangunannya. Nah, kesadaran baru dari gereja-gereja untuk melakukan diakonia reformatif muncul seiring dengan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu pada saat Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia atau DGID yang keempat di Uppsala, Swedia pada tahun 1967. Nah, Sidang Raya Unpayla mendesak agar negara-negara kaya di utara bersedia memberikan bantuan ekonomi dan teknologi bagi negara-negara miskin di selatan. Nah, diakonia tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian pada penyelenggaraan kursus keterampilan, pemberian atau pinjaman modal pada kelompok masyarakat, mengatasi kemiskinan dengan asumsi kurang teknologi atau keterampilan dan modal menjadi alasan dan dasar diakonia reformatif atau pembangunan. Pengalaman gereja di Amerika Latin mulai meredefinisi kembali peran gereja dan tugasnya di dunia ini. Gereja tidak lagi diartikan sebagai gedung yang statis, melainkan sebagai suatu gerakan yang terbuka bagi pembaruan dan aktif menjalankan visi misi kerajaan Allah. Karena itu gereja tidak harus menjadi besar dan megah fisiknya, melainkan nilai Injil kerajaan Allah harus hadir dan meresap dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Secara teoritis, diakonia adalah bagian dari tugas panggilan gereja yang harus direncanakan dan dilaksanakan seimbang dengan tugas panggilan lainnya. Tugas panggilan diakonia lebih cenderung melayani sesama dalam pergumulan sosialnya. Dari ketiga model diakonia di atas, menurut penulis diakonia transformatiflah yang paling menyentuh akar permasalahan. Karena diakonia model ini tidak membuat si miskin menjadi ketergantungan atau hanya sekedar dapat bertahan hidup di dalam situasi dan keadaan hidup yang penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Model ini dapat membantu gereja mengakomodir masalah kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi, besar ataupun kecil, dampak yang dihasilkan. Sehingga mereka yang tertindas dan yang tidak mendapatkan keadilan dapat bangkit untuk menata kehidupan kembali secara mandiri dan menentang segala praktek-praktek ketidakadilan dan penindasan yang diatur dalam sebuah sistem. Pelayanan diakonia sangat penting bagi gereja karena menjadi tanda dan tolak ukur kehadiran gereja di dunia ini. Diakonia menjadi hakikat gereja karena gereja diperintahkan untuk masuk ke dalam dunia ini untuk melayani dunia yang penuh penderitaan. Menurut Sosthenes Sumih, gereja harus menempatkan semua anggotanya sebagai pelaku bergereja. Nah, itu berarti diakonia menjadi tanggung jawab semua anggota jemaat yang telah percaya, dan berarti diakonia ini mendapatkan pelayanan dari Yesus.
Nah, perjalanan kehidupan gerejawi diharapkan berjalan secara seimbang, yakni tidak hanya memfokuskan diri dalam bidang religius, tetapi juga mencapai perubahan sosial yang adalah pergumulan bersama. Gereja harus secara konkret hadir di dunia, patut memperjuangkan pembebasan di tengah realitas sosial. Kehidupan bergereja tidak saja terbatas kegiatan gerejawi, dan secara berteologi gereja tidak hanya sekedar teologi kuno, namun perlu adanya perubahan dalam berteologi, yaitu teologi pembebasan. Gereja hadir di tengah ironi, mengambil bagian di dalamnya, dan bersama-sama dengan kaum tertindas memperjuangkan pembebasan itu. Nah, di sini ada sebagai misi sebagai missio Dei dan missio Ecclesia. Yang menjadi dasar dalam misi ini ialah bahwa Allah sebagai subjek dalam pengutusan, dan Allah tersebut ialah Allah Trinitas yang menjadi pedoman Alkitab. Oknum atau pribadi biasanya dikenal oleh orang lain karena melalui karya atau perbuatannya. Oleh sebab itu Allah mengutus dirinya kepada dunia yang memiliki relasi dengan kita. Allah yang di Alkitab ialah Allah yang bermisi menjadikan dunia sebagai objeknya. Allah yang bermisi adalah Allah yang kasih. Ketika Allah mengasihi kita, otomatis Allah sedang bermisi. Misi yang diwujudkan melalui kasihnya ialah mengorbankan anaknya demi kita manusia yang berdosa. Allah Alkitab adalah Allah yang misioner. Allah yang mengutus firman-Nya yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1. Allah yang misioner ini merupakan Allah yang transenden sekaligus Allah yang imanen. Allah yang menjadi historis seperti Immanuel yang menjadi acuan bahwa Allah ada di diri kita. Allah turun ke dunia untuk menjadi Allah yang imanen. Misi adalah milik Allah, dan yang menjadikan terpusat dalam misi tersebut ialah kerajaan sorga. Nah, missio Ecclesia menjelaskan tentang orang-orang yang dipanggil ke dalam gereja untuk keluar memberitakan Injil. Gereja ada karena ada misi. Oleh sebab itu, Allah membentuk gereja untuk memiliki umat. Gereja berguna untuk memberitakan firman kebenaran tentang Allah. Dan gereja juga ada untuk menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 13-14 dikatakan bahwa gereja yang ideal memiliki beberapa kriteria, seperti adanya kesatuan iman antara satu dengan yang lain. Kesatuan iman tersebut seperti sehati, sepikir, dan seperasaan di dalam kehidupan bergereja. Dan gereja juga harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah yang menjadi dasar iman kita. Kriteria terakhir ialah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristen. Nah, selanjutnya gereja di dalam misinya harus berkarya dalam Kristus serta hidup dan berjalan di dalam Kristus yang menjadi pedoman dalam misinya. Bermisi bukan hanya kita lakukan dalam kata-kata saja. Bermisi dilakukan melalui gaya hidup yang senantiasa orang lain lihat, melalui sikap dan tingkah laku yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermisi selalu berpatokan pada pemahaman yang diajarkan oleh Kristus untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, gereja dan misi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain. Oke, Missio Dei memiliki hubungan dengan Missio Ecclesia sebagai keterlibatan gereja dalam pelayanan diakonia di dunia. Gereja melayani Missio Dei di dalam dunia untuk menunjukkan kepada Allah yang bekerja di dalam sejarah dunia dan menyebutkan kehadirannya di sana. Ini terlihat bahwa Allah ingin mewujudkan maksudnya di tengah-tengah dunia. Misi adalah karya Allah Tritunggal, pencipta, penebus, dan pengudus demi dunia. Ini merupakan suatu pelayanan di mana gereja mendapatkan hak istimewa untuk ikut serta. Lahirnya misi ini karena Allah yang sebagai sumber kasih yang mengutus. Misi ada karena Allah mengasihi kita. Gereja misi adalah komunitas iman yang lebih mengarahkan fokus pelayanannya keluar menuju konteks di mana gereja berada dan ke dunia yang lebih luas. Oleh karena itu, gereja menjadi agen misi melalui Missio Dei atau misi Allah di dunia. Misi Allah yang tidak hanya dilakukan di gereja, tetapi juga di luar gereja, agar semua orang merasakan kasih karunia Allah. Penting untuk diketahui bahwa Yesus yang mengundang gereja untuk bergabung dengan penjangkauan Bapa yang telah ada sebelumnya. Nah, pelayanan yang diakonia yang dilakukan di HKBP adalah sebuah wujud tanggung jawab misi HKBP dalam partisipasinya dalam misi Allah. HKBP sendiri memiliki misi yang tertulis dalam buku Aturan Dohot Peraturan yang berisi
HKBP berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga HKBP, melalui pelayanan-pelayanan gereja yang bermutu agar mampu melaksanakan amanat Tuhan Yesus dalam segenap perilaku kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bersama segenap masyarakat manusia di tingkat lokal dan nasional, di tingkat regional dan global dalam menghadapi tantangan abad yang ke-21. Melalui misi HKBP ini terlihat bahwa HKBP berpartisipasi dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Partisipasi HKBP dalam menjalankan misi Allah dapat dilihat dalam tindakan HKBP selama COVID-19 yang menjadi tanggung jawab gereja untuk turut memperhatikan kehidupan jemaatnya. Melalui Lukas 4 ayat 14-30, bahwa Lukas ingin menunjukkan Yesus yang dipenuhi roh menekankan tujuannya dengan cara berfokus untuk membawa kasih karunia kepada yang terpinggirkan. Perikop ini juga menjadi titik peristiwa di mana Yesus memutuskan untuk memfokuskan perhatiannya hanya kepada orang bukan Yahudi. Ada 3 keprihatinan Lukas yang terlihat, yaitu pusatnya pada kaum miskin dan pelayanan Yesus, penolakan untuk melakukan pembebasan atau pembalasan, dan misi kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, misi diakonia HKBP di tengah pandemi COVID-19. Pelayanan diakonia di HKBP adalah tradisi Pargodungan. Pargodungan adalah komplek gereja yang ditatapi rapi dan indah. Pargodungan ini sampai sekarang masih terlihat dalam memadukan pelayanan memuji dan memuliakan Tuhan dengan berbagai respon percontohan gereja terhadap masalah yang dihadapi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya bahwa Pargodungan ini hadir sebagai pusat kontemplasi dan pusat inspirasi transformasi sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh mewarnai kehidupan masyarakat. HKBP hadir di tengah masyarakat menjalankan tanggung jawabnya dalam menjalankan misi Allah. Di tengah pandemi ini, menjadikan semua gereja terfokus kepada mereka yang termarginalkan. Saya melakukan wawancara kepada salah satu penatua di gereja saya dengan membahas tentang misi diakonia saat pandemi COVID-19. Salah satu contoh peranan HKBP yang paling dirasakan untuk dilakukan membantu jemaat di tengah pandemi ini ialah dengan adanya gerakan celengan diakonia. Kegiatan ini dilakukan di gereja saya sendiri, HKBP Rumbai. Jadi setiap jemaat harus mengisi celengan yang diberikan oleh gereja dan mengumpulkannya di akhir tahun. Celengan ini bukan dilihat seberapa isinya, tetapi dengan adanya celengan ini mengingatkan kita untuk menyisihkan uang penghasilan kita untuk mereka yang membutuhkan, sehingga gerakan yang dilakukan oleh HKBP ini sangat membantu dalam mewujudkan misi Allah di tengah-tengah gereja. Misi diakonia yang penting dilakukan oleh gereja HKBP saat ini adalah memperhatikan mereka yang terpapar COVID-19 yang sudah sembuh tetapi dikucilkan oleh masyarakat di lingkungan mereka. Walaupun mereka sudah dinyatakan negatif atau sembuh dari virus corona, tetapi mereka tetap dikucilkan oleh masyarakat. Tetapi yang saya lihat, HKBP telah merangkul mereka yang dikucilkan oleh masyarakat. Ketakutan masyarakat terhadap COVID-19 ini menjadikan kita untuk berjaga jarak kepada korban yang telah positif COVID-19. Pelayanan yang telah dilakukan gereja selama ini membantu mereka dengan memberikan sembako dan uang, tetapi mereka juga berkunjung ke rumah jemaat tersebut yang telah terkena paparan COVID tersebut untuk memperhatikan atau memperlihatkan bahwa kasih Tuhan terhadap orang-orang yang terpinggirkan itu nyata melalui kita. Nah, dapat saya simpulkan bahwa misi kontekstual yang ditekankan oleh David J. Boss sangat relevan bagi gereja pada masa kini. Gereja tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung jemaat saja, melainkan juga berfokus pada masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena Kristus memberikan teladan kepada kita untuk memperhatikan mereka yang miskin dan tertinggal. Lukas 4 ayat 18-19 mengingatkan kita bahwa di dalam Alkitab tertulis juga hal yang serupa. Oleh karenanya, sebagai warga jemaat, kita juga harus bisa merangkul mereka yang terkena paparan COVID atau yang miskin, yang tertinggal, layaknya Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka dan menjadi sahabat bagi mereka di saat mereka susah. Nah, berangkat dari misi diakonia HKBP dalam menjalankan tanggung jawab dalam partisipasi misi Allah menjadikan kepedulian gereja terhadap orang yang terpinggirkan, banyak dari kita yang mengetahui tentang firman Tuhan dan pelayanan Yesus dalam Alkitab, tetapi kita yang pernah untuk meladai pelayanan Yesus. Kita hanya terfokus dalam misi memberitakan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekedar hanya membantu gereja
dan tidak memperhatikan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mewujudkan misi Allah melalui pelayanan diakonia yang kita lakukan di gereja, sekecil apapun yang kita bantu kepada mereka. Mereka sangat menghargai hal itu dan mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari bantuan kita. Gereja HKBP adalah gereja suku, tetapi melakukan misi Allah bukan hanya di dalam gereja, tetapi juga di luar, bahkan agama lain. Melalui misi diakonia ini, kita telah melakukan atau melanjutkan misi Allah di dunia ini. Menurut saya, seharusnya gereja membantu jemaat dengan membuka lapangan pekerjaan bagi jemaat yang terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan mereka. Namun, di gereja saya pribadi, mereka sudah melakukan sebuah perubahan seperti memberikan sembako kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan, sehingga misi Allah tetap tercipta atau kehidupan mereka masih terjamin. Selanjutnya, misi di sini juga bukan hanya tentang orang yang miskin, tetapi juga kepada orang yang terpinggirkan. Yesus yang datang ke dunia ini tidak pernah membeda-bedakan anak-anaknya. Kita semua sama di hadapannya. Baik kita kaya atau miskin, baik kita jahat atau cantik, atau ganteng atau hina atau tidak hina, tetapi Tuhan datang ke dunia untuk melakukan misi kepada semua orang yang dikasihinya. Bahkan di Lukas sendiri memperlihatkan bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka yang terpinggirkan. Walaupun dunia menjauhi mereka, tetapi Allah beserta mereka. Oleh karena itu, di zaman yang semakin berkembang ini, baiklah kita untuk terus melanjutkan misi Allah di dunia ini, bukan hanya tugas gereja, tetapi kita semua orang Kristen, sehingga mereka yang terpinggirkan dapat merasakan dengan nyata kasih Allah melalui orang-orang di sekitarnya yang masih peduli dengan mereka. Teladan Kristus dalam pemenuhan misi kepada orang miskin dan yang tertinggal memberikan tamparan tersendiri bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan melanjutkan misi Allah di tengah dunia ini supaya kehidupan mereka layak untuk dinikmati. Nah, tujuan misi Yesus yang menurut saya pahami tidak lain agar manusia dikembalikan kepada hakikatnya sebagai ciptaan yang memiliki martabat dan harga diri. Tindakan konkret gereja dalam memihak orang miskin adalah melakukan pelayanan diakonia. Diakonia transformatif dianggap tepat untuk merealisasikan pemerataan dan melawan praktik keadilan. Karena model diakonia ini benar-benar membebaskan rakyat kecil yang terbelenggu dari struktur-struktur ketidakadilan. Sebab fokus yang menjadi perhatian dari diakonia transformatif yaitu pemberdayaan masyarakat. Oke, sekian dari artikel atau pemaparan yang boleh saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya beritakan atau yang telah saya ceritakan kepada teman-teman semua mengenai artikel saya dapat menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi kita semua untuk selalu berkembang. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menonton video ini. Saya harap apa yang telah saya buat dapat menjadi kepuasan bagi Bapak dosen. Terima kasih kepada semuanya. Shalom dan sampai jumpa.